Selamat malam, salam menyan bagi seluruh menyaners dari seluruh penjuru nagari. Semoga suara saya terdengar. Semoga. Oke, kita tunggu Mas Agung dan Mas H Samudra. Itu dia. Selamat malam Cak Aryo. Kita Selamat tidak malam Mas. ya. Rame ya? Aku udah lupa belum janjian sama Mas Agung. Cuma Mas Agung keren, hitam. Kembali keren ya. Ya nggak sengaja. Aku di sini kedinginan makanya pakai filter. Berdiri. Juga gitu. Mas, aku nggak dapat yang ini Mas. Baju ini. Karena dia kekecilan. Oh, oke. Aryo yang belum ya, berarti ya. Gimana kabar Cak Aryo? Yang penting masih hitam bajunya. Cak Aryo, gimana kabar Cak Aryo? Baik. Oh ya Aryo. Ini suaraku aman ya? Aman. Dengar suara gimana? Aman nggak? Aman sih. Mas Agung juga aman? Oke. Saya nggak pakai headset karena kalau pakai headset sering bengong katanya. Tapi kok ada dekat gitu ya? Aku. Oh ya. Oh Aryo. Oke. Mungkin nggak Kenapa? ya banyak headset. Itu di aku atau di Haskell muter ya Om ya? Emang muter? Tadi sih. Muter nggak? Aku nggak muter tuh. Berarti Nah, aku. tempatku nggak ada yang Tes dulu. nggak ada yang. Mumpung belum mulai aku tes dulu. Ya, ini kayaknya Cak Aryo ini kesambet ya? Ngapa nggak laptopnya? Laptopnya. Siapa tahu laptopnya kesambet nggak ya? Oh, nggak. Iya, kesambet. Iya. Ngelek kan, Mbak? Enggak, jadi takut emang ya. Enggak kok, internetku Excel aman. Aku coba enggak ya? Ngelek. Mas, aku nanti jadi figuran Mas. Mas Agung. Ya. Aku di sini jadi figuran. Jadi backsound yang nari-nari gini gitu loh. Ayo, belum mulai. Kita memberi dulu menjelaskan dulu bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak ada hubungannya lagi ya dengan logo tapak angin atau lebih dikenal dengan nama Dini Hartadi. Saya ngumumkan loh ya ini. Karena ada sesuatu hal yang tidak pantas dan itu tidak mungkin kita ceritakan di sini kenapa tidak pantasnya. Jadi itu harus hanya bisa menjelaskan ketika pas ada pertemuan, pas ada kopdar atau ada kita saling ketemu atau gimana gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh logo tapak angin atau tim nyata itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi ya. Itu Ya. dimengerti oleh teman-teman. Jadi ini akan kita ulang terus dulu karena nanti kalau pada tidak tahu terus nanti kita yang disalahin. Jadi pokoknya kita sudah ngasih tahu gitu. Terus apalagi ya yang kita belum mulai. Ini kita itu Atlantis Center itu kita terdiri dari timnya cuma ini aja Om ya, sama Mas Joni dan Iya. Pak Ade, Pak Iwan, Pak Iwan, Pak Marius. Jadi Iya. inilah tim kita. Jadi kalau misalnya ada di luar itu yang mengaku-ngaku atau misalnya masih mengatasnamakan dirinya anggota dari ARC, tidak. Kita hanya Mas Agung, Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell, saya dan Mbak Ade. Seperti itu. Yes, oke. Sama ini Mas, yang banyak di DM itu sebenarnya kesalahannya apa sih itu?
Itu banyak yang kayak itu apa sih yang dimaksud gitu loh. Kayak mereka bertanya-tanya gitu. Banyak yang DM Yang jelas 50 orang lebih. yang tidak pantas ya, tidak pantas terhadap lawan jenis musuh nggak paham gitu aja sih. Ya. Hati-hati guys. Mungkin kita Oke. jelaskan tidak pantas terhadap lawan jenis itu apa. Monggo diteliti sendiri maksud pernyataan itu apa. Wih, langsung ada yang nanya, sebentar. Oh, enggak. Ya, Tadi yang bilang aku kemarin. Nanyanya ini yang petilasan di Magelang. Oh. MGL itu Magelang kan nih. Nanyanya ini nggak apa-apa. Terus kalau ada yang nanya lagi tentang YouTube, kita sudah ganti YouTube-nya apa, Aryo? Oh ya, ini dia. Gua diputer. Set. Benar. Ih. Ngemuter. Wah, canggih ya. Wih, canggih, Bro. Ini Ini ya. Atlantis Visa Center ya. Nih, Atlantis Visa Center. Jadi bisa Nah, dicari ya, yang lebih langsung. putih ya. Atlantis Visa Center bisa dicari. Bertahap ya. Belum semuanya diupload, tapi bertahap akan diupload. Ini udah sampai 82 yang belum diupload flyernya. Terus. Sehari Jadi di upload berapa? subscribe, di like, di share. Kalau Mas Agung? Sehari upload berapa? Sehari, oh Sehari ya, kita sekarang prosesnya itu proses uploadnya sehari kita upload 4 di jam 5 pagi, jam 5 dan 9 pagi, dan 3 sore, 3 dan 7 sore, 7 malam. Jadi kita upload setiap hari 4. Jadi semangat menunggunya, kita menunggu sampai episode 1. Tuh. Gimana cara order kaos? Nanti Belum dibuka. belum dibuka. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke deh. Bentar nih ada yang Oke. lagi. Oke. Satu persatu. Pembukaannya Gedung Kencono, Cedak Tampo Senggolan. Jelas nggak suaraku? Jelas. Oke. Slide ke-1. Zaman sekarang, posisi dapat diukur dengan menggunakan GPS. Tapi enggak juga ya sebenarnya enggak banyak lokasi yang nggak bisa diukur pakai GPS karena di daerah beberapa wilayah terutama di pantai selatan itu ada daerah yang kalau kita datangi pantai selatan Jawa ya, saya belum meneliti yang lain itu tidak ada dalam GPS karena susah kalau gitu. Sinyal ada di situ tapi koordinat GPS-nya error. Itu banyak lokasi yang seperti itu. Jadi ini hanya tidak menunjukkan bahwa teknologi ternyata masih bolong gitu loh. Ada daerah-daerah yang masih bolong belum bisa diteliti. Bahkan tidak cuma di pantai selatan ya, di beberapa daerah di pegunungan, di pedesaan dan bahkan ada di beberapa daerah yang di perkotaan gitu. Di mananya kita terpaksa belum bisa bicara gitu. Oh ya dikatakan tidak tanpa senggolan, tadi dekat tanpa senggolan ya gitu. Oke lanjut. Oke. Slide kedua, untuk penentuan posisi tersebut saat ini terdukung oleh satelit yang jumlahnya sangat banyak. Karena satelit harus memetakan wilayah per wilayah dan itu masih ada yang blank sebenarnya kalau disadari beneran. Mungkin bagi teman-teman yang tidak perkotaan agak ke pinggiran kota atau di pedesaan atau di pegunungan atau yang sering tour, sering naik turun gunung pasti akan tahu itu berapa banyak lokasi yang ternyata tidak ada dalam koordinat di GPS, tidak ada dalam peta. Oke, lanjut. Slide ketiga, tapi tidak percaya keberadaan satelit itu juga dipersilahkan karena memang susah melihat satelit dengan mata telanjang. Tadi suaranya agak putus-putus, jadi yang hilang itu karena memang susah melihat satelit dengan mata telanjang gitu kan. Jadi kalau ada yang percaya bahwa bumi itu datar, terus tidak percaya ada satelit, ya monggo, karena memang tidak ada paksaan. Mau percaya yang mana silakan. Tapi kalau kita kalau di ARC kan memang bumi tidak datar, cuman besarnya tidak sebesar yang diperkirakan gitu. Oke, lanjut. Oke. Yang keempat, juga tidak dilarang mempercayai bentuk bumi seperti apapun, tapi bagi ARC, bumi berbentuk seperti sang hyang kawitan. Jadi bentuknya bukan kotak, bukan segitiga, kayak bola gitu.
Kalau di Bukan ARC. velociraptor kayak gini juga ya Om ya? Bukan seperti ini Bukan. bentuknya ya? Kayak kudanil juga gitu. Jadi bentuknya bulat, bulat tapi sebenarnya agak lonjong ya, hampir kayak telur tapi lebih ke arah bulat sih. Oke, lanjut. Oke. Kelima, bagi ARC, wujud dari sang yang kawitan itu akan persis pada bentuk terkecil dan bentuk terbesar. Bentuk terkecil sama dengan bentuk terbesar ya, karena sebagai sang yang wiwitan maka dia juga sebagai sang yang akhir gitu kan. Jadi yang terbesar dan terkecil itu akan sama. Oke, lanjut. 6. Selain itu, bentuk terkecil dan terbesar akan mempunyai kekuatan yang sama dahsyatnya, jadi wujud sang yang kawitan. Sudah pernah dijelaskan bahwa sesuatu yang sangat kecil itu mengerikan sekali kalau sudah ngamuk. Begitu juga begitu yang besar itu juga sama-sama berbahayanya, dan nilai apa namanya destruktifnya kalau memang sama-sama digunakan untuk hal yang tidak benar sama-sama besar. Lanjut. Yang ketujuh, sehingga jarak bisa terbentuk karena keberadaan jagat gede. Jagat gede itu jagat yang di luar badan manusia dan sebelum masuk ke kelanggengan, jagat langgeng. Jadi kan jagat ada 3, jagat cilik itu jagat yang ada dalam badan manusia, jagat gede yang zaman dulu dikatakan Nuswantara. Jadi beda ya, kalau Nusantara kan pulau dua benua dan 2 samudera, karena Nuswantara jauh lebih besar daripada itu karena penjelasan jagat gede. Dan apa namanya, dalam jagat gede ini terbentuk yang namanya jarak. Jarak terbentuk karena kita masih ada keterikatan dengan waktu. Nah, kalau misalkan di jagat kelanggengan dan sudah pernah masuk jagat kelanggengan, pasti yang namanya jarak itu jadi tidak begitu berarti karena ada yang namanya sepi angin. Lanjut. Oke. 8. Disadari apa tidak, manusia masih terikat pada cara memandang 3 dimensi yang berupa koordinat panjang, lebar, dan tinggi. Tapi plus waktu, karena kalau misalkan kita melihat, mobil itu ada di koordinat sekian, tapi jam segini, jam beda, kalau jamnya beda mungkin dia udah pindah tempat gitu kan. Jadi pada dasarnya panjang, tinggi, lebar, plus waktu. Ada keterbatasan di situ. Jadi waktu ini yang mengikat sekali karena memang hilangnya tata cara melihat atas. Lanjut. 9. Namun ada koordinat keempat yang berupa waktu. Maka, dalam penentuan posisi sesuatu, harus berdasarkan lokasi dan waktu. Koordinat Jadi kan berdasarkan arah utara, timur, ketinggian, dan waktunya. ya, karena yang dikatakan ada itu kan berarti ada di posisi itu ada dan di waktu itu ada gitu kan. Jadi karena kurang satu waktunya itu kan belum tentu ada. Waktunya beda ada, atau waktunya tepat sama tapi kalau posisinya beda juga belum tentu ada gitu kan. Dikatakan ada itu kan berarti harus ada dalam posisi itu dan waktu yang tepat gitu kan, yang bersamaan. Oke. Ke-10. Jadi, sesuatu didefinisikan ada jika berada pada posisi dan waktu yang tepat. Ya itu sudah jelas, lanjut aja. Oke. 11. Begitu juga dengan jarak, bisa dikatakan dekat jika posisi berdekatan dan waktu yang bersamaan. Ya, jadi pengukuran itu pada waktu yang bersamaan ya, jangan kita ngukur jaraknya berapa tapi beda waktu 500 tahun gitu. Tetap aja beda gitu. 500 tahun yang lalu kan posisi bumi terhadap jagat bilangan Bima Sakti ada di mana, gitu kan. Beda, dia pasti udah lain banget di 500 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Ke-12. Karena jika posisi berdekatan tapi waktunya berbeda, juga bisa dikatakan berdekatan. Nah, masalahnya itu waktu ini sangat mengikat ya. Jadi ketika kita untuk teknologi zaman sekarang, waktu itu hanya bisa dikatakan bukan vektor. Kalau vektor itu bisa maju mundur ke atas bawah dan sebagainya. Kalau itu hanya bergerak maju gitu. Karena teknologi sekarang kan teknologi yang tidak bisa menjangkau masa lalu dan masa depan. Oke, lanjut.
Namun, kedekatan juga bisa terjadi karena asumsi dan anggapan. Ya kadang-kadang dekat tapi karena kalau nggak melihat juga sudah tidak merasakan kita merasa jauh padahal dekat. Hanya gara-gara nggak melihat atau ini kalau ya misalkan cuma dibatasi tembok atau dibatasi triplek karena kita nggak tahu kita nggak sedang berjauhan. Lanjut. 14. Karena definisi dekat akhirnya sangat bergantung pada otak manusia itu sendiri. Jadi apa yang mendefinisikan itu pada otak manusia. Jadi kalau otak kita mengatakan jauh ya kita nggak tahu padahal itu jauh. Lanjut. Ke-15. Karena meskipun secara posisi sangat dekat dan secara waktu juga bersamaan, tapi kalau otak manusia mendefinisikan tidak ada, juga malah dianggap jauh. Ya. Semoga pada bingung. Lanjut. Ke-16. Sehingga otak memang perlu disinkronkan dengan alam raya ini, sehingga jarak, waktu, dan asumsi itu bisa disinkronkan dengan benar. Nah, di sini berarti kita harus menemukan dulu titik atas ada di mana. Masalahnya ketika titik atasnya nggak ketahuan di mana, ya itu yang susah. Ya, lanjut. 17. Namun, kalibrasi oleh otak juga sangat tergantung kondisi di luar badan manusia, yang berupa asumsi massal oleh masyarakat kita. Tapi ya kita jangan ikuti yang banyak, karena kalau ikuti yang banyak belum tentu itu benar. Soalnya arah depan orang yang menghadap ke kita itu berarti menghadap ke arah belakang kita kan. Jadi kalau orang menghadap ke arah utara dengan kita menghadap ke arah selatan kan beda itu arah pandangannya. Jadi memang penentuan arah atas pun tidak bisa ngikutin orang lain karena atasnya dia belum tentu sama dengan atasnya kita. Nah masalah atas yang benar untuk semua orang itu ada di mana gitu kan, karena atas itu harusnya atas aja kan, enggak ada sebutan atas, jangan sampai mengatakan atas baik dari bawah gitu kan. Lanjut. Jangan ketuker. 18. Karena paksaan dan tekanan juga bisa membuat sesuatu yang seharusnya terlihat menjadi tidak terlihat. Tidak boleh melihat, masalahnya ada kalau ada aturan yang harusnya kelihatan tapi tidak boleh melihat, jadi tidak kelihatan. Mending tidak melihat lama-lama dan otak juga mendefinisikan itu tidak ada dan akan menjadi sesuatu. Jadi yang harusnya kelihatan jadi nggak kelihatan. Oke, lanjut. Oke. 19. Dan banyak paksaan yang biasa dikatakan tanpa paksaan dan diharuskan mengatakan tanpa paksaan, tapi disertai ancaman dan ancaman yang katanya tidak memaksa. Itu definisi yang bikin aku bingung sih. Katanya tidak memaksa tapi diancam gitu. Kalau nggak gini nanti masuk tempat sampah gitu. Kalau nggak gitu masuk tempat sampah. Tapi katanya nggak ngancam loh kayak gitu. Itu tergantung sih. Ada definisi antara mau mengatakan bahwa itu paksaan atau bukan. Lanjut. Oke. 20. Jadi kalau paksaan masih dianggap tanpa paksaan, maka daerah di luar paksaan juga akan susah dilihat. Ya gitu ya, tapi itu kan nggak tahu di peradaban mana dan kalau memang lebih suka seperti itu ya tidak apa-apa, tapi kalau saya sih tidak suka dipaksa. Oke, 21. Jadi kalau masih suka hidup dalam keterpaksaan, menganggap bukan paksaan itu merupakan pilihan, namun hal itu akan menjauhkan dari sesuatu yang sebenarnya sangat dekat. Suaranya putus-putus ya, segala. Putus-putus nggak, Aryo? Putus-putus di aku, Om. Kayak Tapi ya, tolong coba lagi ya. diulang aja nih, 21 diulang aja. Jadi, kalau masih suka hidup dalam keterpaksaan dan menganggap bukan paksaan itu merupakan sebuah pilihan, namun hal itu akan menjauhkan dari sesuatu yang sebenarnya sangat dekat. Jadi apa-apa tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kan. Jadi ketika kita dipaksa untuk menjauh dari sesuatu yang harusnya kita deketin, ya berarti akhirnya sesuatu hal yang deket itu akan kelihatan jauh. Nah, terserah didefinisikan seperti apa maksudnya ini gitu. Ayo lanjut. Ya. 22. Maka memang kadang perlu menutup telinga dari semua paksaan, terutama paksaan yang melarang menggunakan logika. Karena manusia
itu diberi itu ya. Jadi kalau logika nggak digunakan tuh apa gitu. Jadi kan apa ya para Sangyang itu memberikan logika yang kemudian nggak boleh digunakan. Kalau nggak boleh digunakan, jadi Sangyang itu kurang kerjaan dong ngasih kita logika. Iya, dia ngasih orang supaya ngajari bisa berpikir, setelah itu nggak boleh berpikir gitu kan, aneh ya. Karena ini termasuk untuk membedakan ini sebenarnya Sangyang atau bukan, itu termasuk yang harus dilakukan loh. Makanya beliau ngasih logika untuk itu, karena supaya kita bisa membedakan saja ini Sangyang atau Buddha sih gitu. Itu Bathara jelek atau Bathara Wisnu sih gitu kan. Bahkan gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai kita salah ini apa namanya, salah memilih yang kita luhurkan gitu. Lanjut. Ya. 23. Karena logika itu memang perlu dilatih, bukan dipaksa agar malah menjauh. Karena logika adalah anugerah dari Sang Yang Kawitan yang harus digunakan. Ya sangat aneh kalau misalkan logika itu diberikan tapi malah disuruh tidak boleh melogikakan gitu. Itu namanya memaksa seperti itu. Kalau yang namanya tidak memaksa itu kan logika boleh digunakan untuk meneliti, memahami bahwa yang kita luhurkan itu siapa. Jangan sampai kita taruh jelek gitu. Oke, lanjut. Ya. 24. Jadi, menggunakan logika dengan benar adalah menghormati pemberian dari Sang Yang Kawitan. Tidak menggunakan logika juga bisa diartikan malah tidak menghargai pemberian logika ke manusia. Sekarang yang dikasih logika itu manusia ya, tapi terus kemudian kalau dilarang menggunakan logika, berarti manusia memang suruh jadi bukan manusia gitu loh. Karena kelengkapan menjadi manusia itu tadi punya logika kan. Dikatakan lengkap manusia sempurna loh. Kalau nggak manusia sempurna mungkin nggak punya logika. Tapi kalau manusia sempurna itu pasti punya logika. Jadi kita diminta sempurna atau nggak sempurna gitu aja sekarang. Kalau nggak boleh sempurna ya itu pilihan sih. Boleh, nggak sempurna itu boleh. Lanjut. Tetap bisa milih ya, Mas. Oke, 25. Karena kalau Sang Hyang Bathara Julek memang tidak akan suka manusia menggunakan logika dengan benar, karena bisa kehilangan mangsa. Maka dia nggak mau dilihat. Yang pertama itu, dia Bathara Wisnu itu pun digambarkan loh. Sang yang Bathara Ismaya aja digambarkan, Sang yang Kawitan aja digambarkan. Masa Bathara jelek nggak boleh digambarkan. Gitu kan. Tapi yang jelas semua Sang yang itu harusnya digambarkan. Tapi kalau itu kan Sangyang ya, bukan yang selain di tataran antara Dangyang dan Sangyang. Kalau dari tataran semua makhluk itu Sangyang dan termasuk Dangyang dan Sangyang itu harusnya tidak digambarkan, katanya loh. Tapi kalau merasa nggak boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita gambarin, ya lanjut. Atau mungkin saking jeleknya nggak mau dilihat kali ya, Mas? Iya. Tapi anehnya dipasang di atas rata-rata, itu kan yang bingung itu aja sih. 26. Maka Sang Hyang Bathara Julek memang menggantur pola pikir dari sangat memaksa menjadi wajib didefinisikan tidak memaksa. Padahal sangat amat memaksa banget. Makhluk ya tukang maksa itu yaitu Bathara itu gitu. Jadi ya tergantung ya kita mau dipaksa apa enggak, karena Sang yang Kawitan itu nggak pernah maksa. Bathara Ismaya juga nggak pernah maksa, Bathara itu nggak pernah maksa, nggak pernah. Jadi yang suka maksa itu apa nggak ngerti gitu, atau mungkin kalau dikasih tahu kan saya nggak ngerti. Lanjut. 27. Juga mengubah definisi dari sedikit-sedikit dihukum menjadi istilah keadilan. Jadi banyaknya hukuman daripada anugerah itu wajib dikatakan adil. Diulangi ya, sekali suaranya kayak robot terus kadang-kadang hilang. Oke. 27. Bahkan Bathara Jelek ini juga mengubah definisi dari sedikit-sedikit dihukum menjadi istilah keadilan. Jadi banyaknya hukuman daripada anugerah itu wajib dikatakan adil. Ya namanya Bathara Jelek kan ya, dia nimbangnya juga nggak bisa. Pokoknya butuhnya dia itu dapat mangsa. Dapat mangsa berarti kalau baik-baiknya
banyak salah dikit harus dihukum. Hmm. Itu kan ada dalam beberapa perjalanan juga begitu kan. Jadi tinggal siapa Doro jelek ini, makanya jangan sampai kita ngomong ya Marojo Joromoyo, beliau itu seperti itu malah di jadi Rojo. Aja marani ini Romoyo. Sebab marah banyak lagi. Ya kalau beliau ya silapa polosio, dan itu semua jangan sampai kita lakukan, karena jangan sampai kita molo orang yang lagi kesio-sio. Ya lanjut. Ya. 28. Bagi Betoro jelek, juga sulitnya menuju jagat kelanggengan itu harus dikatakan sebagai sesuatu yang harus dipercaya. Padahal leluhur jelas mengatakan menuju jagat kelanggengan itu seharusnya mudah. Kalau dalam tradisi leluhurnya orang Jawa ya, saya nggak ngerti di luar Jawa karena saya orang Jawa ya, itu seharusnya malah menuju ke jagat kelanggengan itu harusnya memang lebih mudah, karena kalau ada leluhur datang tinggal yang derek gitu kan, ikut gitu, tinggal gondeli tangannya beliau kan ikut dibawa pulang. Tapi kalau misalkan masuk ke tempat yang berbahaya itu kan beliau juga tidak akan negatif kan sebenarnya, asal kita juga dari semasa kita ada ini ya, kayak izin terbit masih ada ini, mengingat beliau dengan benar-benar gitu. Tapi kan itu di tradisiku, kalau di tradisi lain yang nggak tahu saya. Ya, lanjut. Oke. 29. Bagi Betoro jelek, bahkan berkorban itu dianggap sebagai anugerah. Padahal anugerah tidak akan bisa dinikmati saat jadi korban. Ya, anugerah arahnya tuh berkorban. Berkorban itu maksudnya bukan mengorbankan diri gitu. Yang paling utama itu yang nggak ngerti, karena ketika diri kita korbankan, jadi kita kan tidak bisa merasakan anugerah itu ya. Gimana kita bisa merasakan enak ketika kitanya bablas sementara orang lain enggak gitu kan. Yang nikmati orang lain yang enggak kan. Sang Yang tidak menginginkan seperti itu kan sebenarnya. Kalau Sang Yang yang aku ngerti di Jawa, yang aku ngerti, nggak tahu kalau Oke, lanjut. Berarti berkorbannya sama kayak penyerahan diri juga sama ya? Ya, ini berkorban diri sendiri ya. Jadi bukan mengorbankan sesuatu yang lain loh. Aku ngomong Oke. diri sendiri. Oke, lanjut. 30. Sang Yang Betoro jelek juga kadang membuat pengikutnya jadi aneh. Karena pada merasa paling dekat dengan sang jelek ini. Tapi kalau dipanggil, malah pada menghindar ketakutan. Padahal merasa dekat, tapi takut diundang agar lebih mendekat. Nah, itu kejadian yang sangat aneh. Itu ada di negeri mana dan di zaman apa nggak tahu ya. Yang jelas yang namanya Sang Yang Betoro jelek itu kan gitu. Banyak yang merasa dekat, tapi kalau diundang kabur. Jadi kalau diundang ke hadiratnya itu langsung ojo aku saiki kayaknya gitu. Padahal seharusnya seneng ya, Mas. Dipanggil tuh seneng ya seharusnya ya. Panggil itu seneng. Kalau kita mau dipanggil langsung macak pakai Jawa rogo ditinggal dulu. Gitu kan. Jadi kalau kita gitu, kalau yang lain kan bohong, beda tataran dan beda aturan gitu. Ditimbali untuk nyari petilasannya beliau ya, kita senang banget kan, pasti datang, pasti langsung datang. Mungkin ditunda besok gitu loh. Kalau memberitahukannya malam, mungkin malam ini gelisah karena menunggu pagi ya malahan, karena keburu-buru pengen tempat itu gitu. Oke. Mas kalau tanya Mas, ini akan buka kolom komentar ya buat teman-teman Mianers. Mohon clue untuk petilasan Prabu Kresna di Monggo Sewu Bantul, apakah dengan sumber ada Linggayoni atau apa gitu, matur nuwun gitu. Karena Mas Agung baru ngomongin yang itu kan. Jelasan. Jadi nyambung apa Mas? Mbak Vicky, aku kan Vicky tak BA, ayo Mbak Vicky ngaku deh. Jangan dibuka Apa? dulu. Kemarin aku udah ngomong toh, itu jangan dibuka dulu. Karena itu situs ya, bahayanya itu kan karena ini ya, di situ tuh ada beberapa barang yang disembunyikan. Pertama itu, terus itu contohnya? ada di halaman rumah orang. Nanti rumah orang itu akan keganggu, Mbak.
kalau kita ungkap di sana ada apa. Loh, Aryo kok ngilang? Aryo hilang. Aryo. Jangan langsung pergi, Aryo. Aryo itu Mas. Wah, kesambet. Aduh, kesambet. Aryo. Kesambet. Nah. Aryo Kirain lagi ngoblong Mas. kirain Cak Aryonya ini kesambet ya. Ya. Lanjut lagi ini ngebleng Oh. mati geni. Seperti gini. Seperti gini. Jadi gimana Mas? Gak boleh buka ya? Ini kan nanti aja, nanti dulu Mbak ya. Ini apa namanya? Yang penting Mbak jangan ungkap itu dulu, karena ada beberapa hal di sana yang ditinggal. Salah satunya Pak Wijoyo itu bahaya itu, kalau misalkan dia itu kalau dideketin oleh orang yang nggak berhak, babat bener loh itu nanti. Pak Wijoyo di sana soalnya, sudah dulu ya. Terus apa namanya? Aryo, disclaimer, saatnya disclaimer pertama. Apa disclaimer ini dong, disclaimer kompilasi boleh ya? Boleh, lama banget itu. Ayo kita lihat. 1 menit. Oke, ini dia kompilasinya. Terima kasih Menyaners yang sudah berkontribusi dalam pembuatan disclaimer ini ya. Mari kita saksikan. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Jangan. Ojo percaya. Ingat, Terus. gunakan masih ada ya? Brandlysis. Bukan analisis mampu mas Ulang. Gunakan Brandlysis. bukan analisis mampu mas Ini panjang. Bukan beretakan. Ini aku lupa. Dan aku mengingatkan lagi ya, bahwa kita tidak ada hubungan lagi dengan akun IG Nogo Tapak Angin atau sama Timer tadi, karena ada sesuatu hal yang tidak pantas dikerjakan, terutama terhadap lawan jenis. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan lagi beliau, mohon hati-hati. Gitu. Terus ya. Kenapa? Iya, jadi memastikan lagi atas nama anggota Pak Angin atau biasa disebut sebagai Timihar tadi. Jadi udah tidak kami udah tidak lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Terus ini Om, aku mau nanya satu Om, tadi tuh lupa mulu di duluan Mbak Vicky, sedih aku. Kamu nggak cepat ya? Aku itu habis makan empal Om. Terus ingat sesuatu gitu. Oh. Jadi Apaan bro? Apa itu? enggak, terus kebetulan juga kemarin naik kereta lewat daerah Palmerah juga gitu. Jadi Palmerah. Sebenarnya arti pal nih maksudnya kayak dalam pal gunung nih, pal nih apa sih? Pal tuh ngapain sih? Ada apa yang terjadi dalam pal ini? Pal itu tanda ya. Pal itu ditandain. Nah, ditandain itu bisa ditandain dengan kesambet, ditandain dengan cokro basahnya, terus ditandain dengan patok. Tanah itu kan batas tanah biasanya ditandain dengan patok gitu loh. Tinggal patoknya 1 atau 2 gitu, bisa timur barat, utara selatan atau 4 sendiri gitu kan, atau batas rumah itu kayak gitu. Tapi patoknya juga cuma 2. Ada yang ditandain dengan macam-macam sih. Jadi tergantung yang mau ngepal tuh apa. Tapi kan namanya pal itu kan ngepal pasti yang sesuatu yang berbeda, yang ini loh, sesuatu yang
saat ini dikatakan berguna itu, tapi berguna yang terjadi berguna agak kita nggak tahu gitu. Masih di Berarti PAL itu bisa Berarti ini Par, ya. apakah sudah wiwitan? Sebenarnya belum wiwitan sih, tapi paling tidak itu karena banyak adipati yang sudah tidak pada sadar, ya paling tidak itu sudah dilahirkan gitu loh. Itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Itu ya. oh, mulai. Ya, belum mulai, bukan mulai, tidak itu bukan mulai, tapi ya Nih. apa ya, misalkan Testing. ya mungkin boleh, tapi kalau testing kan terlalu ini ya. Kalau testing itu biasanya kan agak Oh, sampel Mas. Sampel. Ambil sampel. Ambil sampel. Sampel. Sampling. pengambilan sampel. Sampling. Kebanyakan skripsi lu, Kal. Bukan random sampling, Mbak. Non probability sampling. Non probability. Non-probability itu. Itu non-probability. Jadi kalau Berarti orang pasti ngomongnya salah bro. Ngomong salah itu nanti. Kalau udah Kenapa? Kalau Kayak masalah udah PAL itu gimana? masalah PAL itu berarti tandanya itu mungkin bisa ada yang tandanya kadang kayu, ada yang tandanya batu gitu kali ya. Atau Iya. memang marmer. Oh, Atau marmer. bisa juga. Bentuknya juga macam-macam sih, tergantung tandanya, tergantung kreativitas yang nandain kan. Oh, Apaan tuh Mas? apa? Apaan tuh? Ya, Pak. Ya namanya juga PAL, Mbak. Ya tandanya saat terserah yang nandain. Nah, kalau ditanya aku kan aku juga nggak ngerti mau bukan aku yang nandain. Kalau di PAL pakai batu dibentuk buku bisa, Mbak? Oh, Bisa. Ini. itu memukul. Ya enggak, itu mukul tadi. Oh. Ya, ada yang tidak patut untuk ditiru. Mas, ada yang tanya Mas. Menyalus tuh kadang pertanyaan tuh lucu-lucu. Mau tanya kapan ada ruatan Sukerto buat menyanes? Terima kasih. Kita aja masih Sukerto, Mas. Sukerto ya? Saya Sukertawan. Masa Sukerto lewat Sukerto kan ya bener aja. Aku juga masih Sukerto. Kalau nggak Sukerto kan nggak di sini. Itu Iya, benar. Tapi itu Terus ini Mas, itu ada mungkin pertanyaan buat masuk Aryo. disclaimer. Yo, Apa tuh? ada pertanyaan buat kamu yo. Aryo, kowe mirip bocah bocil neng Borobudur video turangga seto ya? Itu aku. Itu aku. Bukan mirip, memang iya. Bukan mirip. Itu aku. Aku ada foto ini. waktu kelas berapa itu ada ya? 4 ya? Nggak salah. Kelas 4 atau kelas 4 apa ya? Kelas 4 Masih lucu. Mas Agung menyanes Sumatera bilang, Mas Agung main-main ke Sumatera dong. Penasaran Wow. dengan banyak nama-nama daerah. Wah. Daerah Iya. dekat tempat saya di Martapura, Pagar Alam, Lahap, nama desaku Pancarlawang. Saya baru pulang dari Sumatera, Mas. Arya baru aja pernah dari Sumatera. Kalau saya nggak pernah sampai ke ini apa namanya Pagar Alam, terus Pagar Dewa, terus ke Lampung, terus ke Palembang, terus ke mana itu daerah Padang. Sudah cuman masalahnya kan waktu itu ARC belum ada. Gitu. Jadi kalau dikatakan ke Sumatera doang sudah Mas, sudah kita udah ke Sumatera. Mas kita kemarin juga jadwalnya padat Mas. Kita dari Bali mampir ke Blitar. Dari Blitar kita mampir ke Madiun kan. Kita sempat kopdar, mini kopdar, ya kan? Tetap kok ke Madiun jadi udah capek. Saking sibuknya ya. Udah nyempetin itu. Saking sibuknya. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Yuk. Boleh. Bentar. Slide hilang. Oke. 31 Arya. 31. Itu 30. 31. Itu kan kalau nggak salah tadi kalau nggak salah itu tak? Iya, 31 benar. Maaf Om, aku gambarnya nggak kreatif.
Oh, bilang lagi. Gak, stok Betara Kolonya dikit, gambar Betara Kolo dikit jadi itu doang. Yang kadang yang nggak ada gambarnya juga dimasukin yo, siapa tahu. Atau- 31. Heeh. Ya, oke. Tapi semua itu pilihan. Apakah mau dijadikan korban oleh sang jelek atau memilih menjauh sejauh-jauhnya dari sang jelek? Iya, Arya tadi kan katanya stok gambar Bedoro Kolonya ini sedikit. Ganti gambarnya aja juga gak apa-apa loh. Ya, aduh, jangan gitu dong. Kata tadi aku tuh pengen kata Haskell, karena mungkin nggak usah dikasih gambar. Iya. Takutnya ada yang nggak setuju. Gitu. Atau mau diganti gambar ujung pisulo pas satunya itu. Kayak tombak Tahu deh. gitu bentuknya. Oh, betul Kayak tombak gitu. tombak. Kayaknya nggak ada tombaknya deh, cuman ujungnya aja. Nah, yuk lanjut 32. Ya, 32. 32. Semakin menjauh. Meskipun kalau menjauh dari sang jelek ini akan menimbulkan banyak ancaman, karena sang jelek tidak akan mau kehilangan mangsanya. Ya, tergantung kita berani apa enggak. Kalau berani ya tinggal, kalau nggak berani ya ya udah. Tapi akhirnya gimana cerah gitu kan. Lanjut. Oke. 33. Maka Betara jelek pasti akan mengutus tim cakilnya untuk mengadakan paksaan dari yang menjauh dengan semua dalih, terutama dalih yang sifatnya memedi atau menakut-nakuti. Yang namanya juga demit ya pasti maunya nakut-nakuti. Ya lanjut. Ya. 34. Bahkan kalau tidak mau tunduk juga, maka makhluk lain yang aneh bentuknya juga akan disuruh-suruh agar membuat takut yang menjauh dari target mangsa sang jelek. Nggak perlu dijelasin deh ya. Lanjut aja. Oke. 35. Bahkan utusan akan berusaha membuat percaya dengan logika yang aneh bahwa mengorbankan diri itu adalah kebanggaan. Cetrolah itu, lanjut aja. 36. Bahkan ada yang memecahkan logika dasar agar menganggap di mangsa sang jelek adalah tujuan akhir yang mulia sekali. Makanya dia akan membuat pokoknya supaya hukuman itu jadi yang utama. Jadi, bagaimana pokoknya supaya bentar-bentar harus dihukum. Gitu kan. Lanjut. 37. Maka penamaan pola pasrah menjadi diwajibkan oleh terah seperti ini, dengan menutup celah agar tidak paham seberapa besarnya alam raya. Yang ditutup adalah jalur shortcut ya. Jadi shortcut bagaimana supaya bisa menggunakan jagat kecil untuk melompat langsung ke jagat langgengan itu yang dihilangkan. Lanjut. Oke. 38. Bahkan meskipun pada sadar siapa itu ibunya Betara jelek, tapi masih banyak yang justru menyerahkan diri kepada ibunya Betara jelek. Ya itu siapa namanya aku nggak tahu. Mungkin yang tahu yang ibu-ibu, Mbak Vicky tahu tuh kali. Mbak Vicky tahu mungkin ibunya Betara jelek tuh. Atau mau Caryo tahu? Caryo? Ibu Ibu Bunda Bunda Oke, lanjut ya. Ya. 39. Karena ibunya Betara jelek pasti akan mengumpankan kepada Betara jelek lagi. Jadi semuanya ke arah agar mau jadi korban Betara jelek. Logikanya ke situ lagi sih. Jadi ya udah lanjut aja. Oke. 40. Jadi semua pola yang sifatnya menakut-nakuti itu jelas dari terahnya memedi. Tinggal siapa yang harus kita ikuti, harus bisa dipahami agar tidak mengikuti memedi. Tapi nggak apa-apa loh, ngikutin memedi. Menurut aku sih diikuti nggak apa-apa. Jadi supaya malah leluhur kita tuh lebih ringan karena sih ngomong dikit gitu. Terutama kalau bisa aku doang gitu. Jadi sudah percaya. Bagi-bagi tuh Om. Inilah ya. Kalau leluhur kita misalkan loh ya kan kaya raya banget. Misalkan cuma 1.000 rupiah. Kalau yang percaya itu doang kan aku dapat 1.000. Tapi kalau sebenarnya gak rugi loh. Kalau Arya percaya itu cuma dapat 500 ditambah dengan itu cuma dapat 250. Jadi kalau 200 juta orang percaya, ayo dapat berapa? Saya Memang. kita jangan itu. Kita tidak itu. Kalau mau percaya ya jangan. Ojo lah.
jangan. Sampunan, Banyak sampunan gitu ya. Mas, katanya Aryo sama Hazel mau bikin disclaimer berdua, Mas. Ya kita belum bikin versi Gen Z. Oh, itu udah. Oke. Masih ada. Dulu kagak ada. Mungkin nggak ada. Aku udah. Oke, lanjut ya. Lanjut. 40. Jadi semua pola yang sifatnya menakut-nakuti itu jelas. 41. 41 ya? Sorry. 41. Bahkan Ronggo Warsito sudah mengingatkan bahwa memedi itu tidak punya sabdo jati. Artinya, kalau mengutuk suatu negara, maka negara itu justru malah makmur dan menang terus kalau perang. Dan kalau melarang makanan tertentu, justru yang makan makanan tersebut malah semuanya sehat dan pintar-pintar semua orang. Nah, itu kelihatan seperti itu ya, teman. Tergantung kita melihatnya bagaimana gitu. Kalau kita tidak mau melihat itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku sih, ya itu semua pilihan toh, jadi tergantung kita mau melihat bagaimana gitu. Oke, lanjut. 42. Dan ketidakpunyaan sabdo jati juga bisa dilihat dari kalau menyatakan orang tersebut akan terkena kutukan, maka orang tadi akan hidup makmur dan makin bahagia. Biasanya seperti itu. Jadi ketika kamu gini ya, yang kutuk malah celaka, sementara yang dikutuk malah makmur, biasanya gitu. Itu ciri khas orang tidak jati. Oke, lanjut. Kok kebalikan gitu kenapa, Mas? Ya karena kesambet, Mbak. Oh, oke. Lanjut. Aku mau jeli tapi nggak jalan. Sabar. 43. Maka sabdo jati bisa digunakan untuk menentukan jatining Gusti. Jadi bisa kelihatan sih yang punya sabdo jati siapa. Karena yang punya sabdo jati itu pertama kalau ngomong akan jadi dan tidak disambut. Lanjut. Oke. 44. Karena alam raya ini dibuat oleh yang punya sabdo jati, jadi seharusnya yang punya sabdo jati lah yang harusnya dituju. Ya, jadi harusnya begitu. Jadi lanjut aja. Ya. 45. Jadi jangan salah mendefinisikan bahagia, karena sengsara jangan didefinisikan bahagia. Ya, tapi kan masalahnya ada pendefinisian seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau ada yang mendefinisikan sengsara adalah bahagia, tapi kalau jadi kan bahagia itu biar itu bahagia mereka, bahagia kita tidak sengsara. Gitu. Oke. 46. Karena sengsara itu jelas tidak membahagiakan. Tapi, memang tidak ada larangan menganggap sengsara itu membahagiakan. Tapi seharusnya sengsara itu dijauhi dari kehidupan manusia. Tapi kalau dia merasa sebagai manusia wajib sengsara, ya nggak apa-apa toh. Tapi kita nggak mau, kalau nggak mau. Jadi, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau bersenang kemudian gitu loh. Nggak mau kalau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena bersakit-sakit dahulu, jaminannya akan senang kemudian apa? Gitu kan. Tapi kalau bersenang-senang dahulu, udah pasti harus lebih senang kemudian. Nah itu, aku mau. Nah, benar. Aku juga mau. Jangan, aku aja. Oh, kalau gitu kita rebutan. Oke, 47. Jadi, bahagia itu bukan sengsara. Dan sengsara itu juga bukan bahagia. Ya, kita harus ada perbedaan yang ekstrim di situ ya. Jadi jangan disamakan antara sengsara dan bahagia gitu. Karena itulah yang akan kita dijauhi oleh peradaban Salonegoro. Ya. Aku dari tadi itu nggak fokus sama slide-slide-nya Aryo tuh loh. 48. Jadi kalau yang dikutuk malah bahagia, itu berarti yang mengutuk tidak punya sabdo jati. Dan model makhluk mengutuk seperti ini justru sangat ditunggu kutukannya. Iya dong. Karena aku pernah dikutuk temanku, kamu nanti akan celaka gini-gini, besoknya aku bisa beli mobil gitu kan. Kamu akan secara gini, dapat beli sekian ratus juta gitu kan. Itu yang diharapkan ya. Oke, 49. Namun, kalau anugerah malah menimbulkan sengsara, maka pemberi anugerah seperti ini sebaiknya disingkiri. Ya karena anugerah itu tidak berarti sengsara. Kalau memberikan anugerah sampai yang terima anugerah sengsara itu ya aneh sih. Ya, tapi ya nggak tahu sih. Kalau itu malah dideketin ya nggak apa-apa. Jadi monggo ke sana, aku enggak. Tempat yang lain. Oke, lanjut.
50. Bahkan kalau anugerah membuat tidak nyaman, sebaiknya kita juga harus sadar anugerah atau apa sejatinya. Nah, itu monggo dipikirkan. Lanjut. Ya. 51. Karena seharusnya tidak ada anugerah yang membuat orang sedih dan tidak nyaman. Nah, itu jelas ya, harusnya begitu saja. 52. Jadi anugerah itu sangat jujur dan pasti akan membuat bahagia, bukan pura-pura bahagia. Bahagia beneran ya, jadi benar-benar bahagia, itu bukan bahagia terpaksa atau bahagia hanya supaya dilihat orang lain bahagia gitu, tapi sebenarnya nggak bahagia, bahagia yang beneran. Lanjut. Ya. 53. Jadi dengan logika apapun, anugerah itu bukan membuat sengsara. Tapi kalau ada yang mengartikan begitu juga nggak apa-apa loh. Tapi kalau bagi ARC anugerah itu memang ya, unsur sengsara sedikit. Dan mencarinya juga tidak susah. Lanjut. Oke. 54. Dan kita juga harus sadar bahwa parahyang saja itu sudah punya segalanya. Maka parahyang tidak membutuhkan makanan. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan ya antara yang versi ARC itu bukan Samyang yang kalau memberi anugerah syaratnya harus sengsara dulu. Jadi yang senang membuat sengsara tuh baru turun anugerah tuh siapa aku juga nggak tahu. Tapi yang dikenalkan yang dulu tuh nggak begitu. Jadi justru anugerah itu datang ketika kebahagiaan itu ada gitu dulu kan. Jadi bukan kesengsaraan itu ada. Makanya aku nggak pernah kok diminta untuk mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur. Berarti itu aku tuh mengurangi makan 1 sendok aja tuh udah sengsara. Bukan 1 piring. Atau mengurangi tidur aja tuh udah sengsara untuk aku. Mengurangi minum setengah gelas aja sengsara. Aku loh, untuk orang lain mungkin enggak. Apa ya? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kemiot. Lupa Om, ya. Enggak, aku lupa Om. Aku tadi pengen ini tiba-tiba kesambet lupa. Ya, monggo. Yang sering 55. Maka kalau parahyang saja tidak butuh makanan, sangat jelas kalau Gusti lebih tidak butuh lagi. Makanya kalau masang ngatur sepati itu bukan berarti beliau butuh kalau di kita ya. Tapi tergantung kita bagaimana sih supaya beliau itu mau datang. Karena belum tentu beliau mau datang juga dengan disiapin sebanyak mungkin. Malah beliau juga mau datang yang penting bagaimana pola sebagai anak cucu terhadap orang tua kan, karena beliau itu orang tuaku terutama. Moga-moga beneran tuanya. 56. Maka kalau ada yang memaksa meminta makanan, sangat layak dicurigai dari bangsa apa sebenarnya makhluk tersebut. Jadi kalau kamu nanti leluhur akan datang kalau disediain ini lah, itu siapa dia gitu loh. Siapa dia, karena gitu. Bahkan orang tua kita saja datang itu yang penting lihat anaknya senang itu udah cukup, tidak perlu harus disiapin macam-macam, mungkin juga udah senang. Tapi kalau kita nyiapin lebih senang memang. Tapi itu bukan berarti diwajibkan ya, bukan diharuskan. Lanjut. Ya. 57. Dan kita juga harus menyadari sopankah kita jika kita seolah merasa dipaksa dan menyiapkan makanan untuk Gusti. Apakah Gusti perlu itu semua? Nah, itu yang tahu jawabannya Aryo itu. Gimana? Cak Aryo? Kalau aku Target Aryo. butuh. Kalau aku butuh. Oh, target Aryo butuh ya? Aku butuh makanan. Oh, butuh diberi makan. Oh, Butuh diberi makan. kirain butuh apa? Kurang 1 sendok aja menurut aku udah ini apa namanya tuh sengsara gitu loh. Iya. Aku biasanya makan chicken wing itu 1 box tuh sehari sekali makan. Sekali. Ya kan makan. Ini bongkangnya Mas. Aduh, bahaya. Berarti laku prihatin itu menjalaninya tanpa sengsara nggih, Mas? Enggak sengsara. Bukan sengsara.
kita tidak pernah diajari sengsara soalnya. Sekarang kalau misalkan harus dengan sengsara ya, kalau emang harus dengan sengsara, maka seharusnya di daerah Afrika itu dulu ada daerah yang tempat orang-orang yang kekurangan pangan itu daerah mana itu, area Nigeria atau mana? Banyak Kalau Om, emang hampir berarti Ya hampir semua sih Om. hampir semua. Daerah sana. ya, kalau aturannya begitu kan berarti orang-orang yang kekurangan pangan di daerah Afrika sana pada bisa manunggalin kawula Gusti, kalau syarat manunggalin kawula Gusti itu dengan cara kekurangan makan kan. Berarti Kalau- sosok waktu sakit semua ya? Iya, kekurangan. Kalau dikatakan harus nahan nggak minum, berarti kan daerah yang kekeringan itu daerahnya orang-orang yang pada manunggalin kawula Gusti semua, karena di sana banyak orang yang minum gitu loh. Kalau misalkan Iya. harus dengan apa tuh namanya mengurangi tidur, berarti di daerah tempat peperangan seperti di berbagai tempat yang saat ini sedang ada kerusuhan atau perang, sehingga masyarakat ini tidur, berarti di sana tempatnya orang menggali Gusti semua gitu kan ya kak. Iya sih. Berarti orang-orang insomnia tuh sakti semua tuh Om. Iya, Ya, harusnya. kalau misalkan mendapatkannya harus dengan berendam sampai kedinginan, maka seharusnya kuda Nil itu sakti semua dan manunggalin kawula Gusti bisa merubah dirinya jadi orang atau buaya atau gimana gitu kan. Angel. Mas aku aja selesai surat angel. Angel. Harusnya bisa terbang kan? Ya, betul. Serem kudanya tiba-tiba terbang ketok pintu, ketok jendela. Mas ada yang tanya. Mohon pencerahan. Wah, kayak ini Oh, ada krim waktu ya. Bentar, Lampu. Sambil nunggu Bentar Pak, coba ulang lagi Pak. Apa? Tanya lagi Pak. Mohon Mohon apa, pencerahan. Pencerahan. Sambil nunggu Sungsang Bawono Bali, pas sisi ekonomi ada arahan nggak untuk menyanders? Ikuti ini dulu aja, karena ini kan cuma cerita, jadi jangan dipercaya gitu. Tapi cerita kita ini mau dipercaya boleh, nggak ya apa mau dipercaya ya jangan, kalau nggak percaya malah bolehkan sekali. Jadi Sungsang Bawono Bali itu hanya terjadi di negeri dongeng kita gitu kan ada ya. Jadi kalau pengen tahu cerita Sungsang Bawono Bali yang ngikutin ini dulu, nanti kan lama-lama ngerti gitu. Tapi itu ada di negeri dongeng ya, bukan di mana ya negeri Malah ngeyelo wae gitu kan. Ngeyelo wae. Ya itu kayaknya sebenarnya pencerahan itu ngeyel aja. ya ngeyel loh Mbak. Karena semakin banyak ngeyel semakin bagus ya Mas. Iya. Cepat. Cepat apa ya, Yo? Apa? Cepat apa ya? Cepat selesai live-nya ya. Cepat selesai Oh, live-nya. iya. Cepat selesai live. Gue ngeyel gitu. Udah. Oh iya. Masih 57, masih 57. Oh, iya. Masih 57. 58. Iya. Oke, dilanjut ya. Iya. Mas. 58. Ya, 58. Dan sukakah Gusti dengan pemberian yang bersifat keterpaksaan? Ya tadi udah dijelasin baru saja sih. Oke lanjut. Ya. 59. Dan apakah setelah semua dipersembahkan, kita menjadi lebih dekat dengan Gusti? Apa malah makin menjauh? Jadi, kalau makin jauh, apakah cara itu sudah benar? Kalau makin dekat itu berarti kalau dipanggil menghadap itu harusnya dengan senang hati ya. Tapi kalau dipanggil menghadap dengan ketakutan, berarti itu jauh. 60. Apakah perlu menyiapkan untuk Gusti, tapi justru yang menyiapkan malah jadi kekurangan? Ya, itu yang aneh toh. Ya, aku bingung sih kalau seperti itu. Harusnya nggak begitu. Oke. Ini sudah 60 Aryo. Jadi ya, aku ngulang dulu ya bahwa kita sudah tidak ada hubungan dengan Nogotapa Angin loh. Nogotapa Angin atau Diniar tadi. Alasannya sudah saya sebutkan tadi bahwa ada hal yang tidak pantas yang dikerjakan. Oke, Aryo lanjut. Disclaimer. Mau disclaimer mana ya Om ya? Mau disclaimer mana Om? Ada request? Yang Blitar Mas. Oh, Yang Blitar. bentar. Belum diupload itu. Bentar.
belum diupload. Nah ini tak cari. Nge-lag. Ini dia. Mana ya? Pokoknya ART sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Nogo Tapak Angin ya. Dan Mas Dimar tadi. Diulang lagi. Jangan lupa. Yang ini tahu? Oke. Ya. Sang deteksi nonggo baco kawan doso kang ya deni ing arsomi wah ing ungkur tanah api ing tanah kiri kang getek lah pahyo alon. Ini semua cuma dongeng. Kalau gak percaya, gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo ojo ngekero wae. Oh, nggak ada. Nggak ada ini. Itu kalau surat aslinya panjang loh, itu pasti ada terusannya kan, bahwa arso derek derek pinjam jurit di mana itu banyak sih, panjang itu harusnya. Itu totalnya mau 10 halaman aja lebih itu harusnya. Tapi yang beredar sekarang itu biasanya dipotong sampai ke situ doang sih. Oke. Tadi kan Arya udah tanya ya. Aku mau tanya dong buat Mas Agung. Nggak boleh, Kal. Tanya dong, oh paling. Kita buat segmen tanya dong Om gitu. Nah, boleh. Segmen itu ya. Segmen tanya dong Om. Gitu. Tadi kan udah bahas tentang yang apa itu empal ya. Ya Arya tadi nanya empal itu apa ya. Nah kalau aku lebih nanyanya yang dipal itu siapa sih? Mas Agung itu siapa sih yang nanti dipal itu siapa aja? Atau siapa gitu? Kan Aku dapat empal. ya, itu namanya Palguno, berarti yang sedang penting ya, orang penting itu yang dipal. Mungkin terdefinisi atas 2 hal ya, yang mongso bisa ning ora bisa ngrumangsani, sama rumangsa satrio ning dudu satrio gitu. Tapi kayaknya yang akan didahulukan tuh rumangsa satrio ning dudu satrio gitu loh. Nantinya yang akan tapi nggak tahu yang ngepal bukan aku loh. Aku tuh hanya tim hore gitu. Horenya ya tukang sorak-sorak doang gitu. Jadi ya yang jelas kan sing rumangsa bisa ning ora bisa ngrumangsani itu kan banyak banget ya. Rumangsa ngerti bumi, rumangsa ngerti biaya, rumangsa ngerti negara ini, rumangsa ngerti apa namanya itu Energi. negarane, rumangsa ngerti aturan alam, macam-macam sih gitu. Kalau satrio itu zaman dulu kan biasanya di depan, pengikutnya di belakang. Itu nanti yang kena, ya mungkin seperti itu sih yang kena pal. Tapi kan itu yang ngepal tuh bukan aku loh ya, jangan tanya ke aku seharusnya, karena aku tuh nggak ngerti yang dipal sopo, yang ngepal sopo gitu kan. Tapi gejalanya berdasarkan jongkok kan itu. Mas, Apa? yang kerasukan itu termasuk kepal nggak sih, Mas? Kerasukan apa, Mbak?
Nah, ya kerasukan. Oh. Kerasukan apa? Cinta atau Kalau tangan salah ya berarti kena Cakrawaswara, Mbak. oh. Ya, tinggal dilihat bahwa dia itu termasuk wong sing rumangsa bisa ning rasa permangsani ora gitu loh, Mbak. Bisa ngerti, rumangsa ngerti, ning ora ngerti gitu. Gitu apa enggak gitu. So, diperhatikan aja. Karena kalau rumangsa ngerti sebenarnya ra kenal apa Cakrawaswara marani gitu loh, Mbak. Marani ini beda gitu loh, bukan marani karena gawe salah ngomong tuh bukan gitu. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Udah, kita lanjutkan. Lanjut atau gimana? Udah. 61. aja. Jangan. Nanti Tiba-tiba kenapa? Masa beberapa menit. semua nanti di DM. Sama Oke, kita lanjut 61. 61. Memformalkan sesuatu yang seharusnya tidak formal juga bisa menjauhkan sesuatu yang seharusnya dekat. Nah, iya, kalau orang tua datang kita bahasanya terlalu formal, ya beliau malah karena kita bocah iki gitu kan. Apa ora kenal iki wong tuane dhewe gitu kan. Makanya malah minggir. Lanjut. 62. Karena dalam keadaan formal, maka rasa yang seharusnya digunakan juga bisa menghilang. Karena jadi kayak robot. Jadi robot itu kan gimana sih? Ya kayak tanpa rasa ya berarti. Lanjut. 63. Bahkan naluri kemanusiaan juga bisa hilang karena hal formal. Nah, ketika nyawa manusia semua diganti selembar kain seperti itu kan berarti itu gimana ya? Apakah seperti itu? Ya benar gitu. Lanjut. Ya. 64. Dalam keformalan sering juga hilang tata cara hamayu hayuning kawono. Karena akhirnya merusak menjadi sesuatu hal yang dianggap membanggakan kadang-kadang malahan. Lanjut. 65. Formalitas juga kan membuat manusia hanya sebatas angka-angka saja. Jadi kadar kemanusiaan tidak ada di sana. Ya, itu semuanya pasti tahu lah. Contohnya perang Vietnam gitu. Dulu tentara Amerika cuma dianggap sebagai angka lah pimpinannya gitu kan. Lanjut. Mas, komentar netizen menyayang tuh lucu. Aduh, sing kenal Cakrawaswara tonggoku masih. Terus ada yang jawab, ruwatan Kang Mas gitu. Ya nanti tapi kayaknya akan ada sesi kenal Cakrawaswara, Mbak. Tapi entah kapan gitu. Oh. Kalau masih rumah saya kenal tenang. Waduh. Kita tunggu. Hiburan. Oke. 66. Selain itu, faktor formalitas juga akan membuat pihak yang bertarung justru jauh dari medan perang. Udah tahu, udah inilah. Jadi itu kan Dudu Satrio ya kalau kayak gitu. Oke, lanjut. 67. Formalitas juga menunjukkan banyaknya yang bisa diadu, bukan seberapa mampu senopati mengatasi yang banyak. Jadi bukan satu lawan banyak, tapi banyak lawan banyak, gitu kan. Lanjut. 68. Formalitas juga tepat membuat yang baik jadi buruk dan yang buruk jadi baik. Itu ya contohnya itu orang yang kayak ngomong gitu deh. Yang itu. Yang itu. Bukan yang ini. Yang ini. Yang di atas. Bukan yang di belakang layar. Bukan yang di belakang layar, itu di gambar itu. Oh. Gitu. Tak kira yang di atas. Yang ini ya. Ini. Yes. Ya. Namanya Boris Bokir. Bukan ya? 79. Formalitas juga salah satu cara melegalkan hal yang aneh di peradaban kalau bendu. Ya banyak hal yang nggak wajar jadi dianggap benar ya di sini. Tapi ya di level kalau bendu ya. Bola itu apa? Nanti lanjut aja. Formalitas juga digunakan untuk menjadikan ratu tanpa makuto atau raja tanpa wahyu. Karena kalau orang
kewahyon itu pasti ngerti masa depan, ngerti masa lalu, dan ada pamongnya. Jadi sing ngomong itu juga bukan dari tataran orang biasa, tapi dari tataran kadewatan. Oke, lanjut. Ya. 71. Formalitas juga bisa menjadi produk yang tidak adil karena semua konsep didasarkan atas pandangan yang masih terikat waktu. Ya, jelas deh itu, lanjut aja. Ya. 72. Formalitas membuat keadilan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan kemampuan melihat waktu yang lalu. Nah, makanya pantas kan kalau kena fal harusnya. Semoga terbayang yang akan kena fal siapa gitu kan. Ya, lanjut. Ya. 73. Maka formalitas itu bisa membuat semua yang dekat menjadi menjauh dan hanya seolah-olah dekat. Ya, makanya itu harus dipal nggak kayak gitu. Kalau harus banget ya. Gitu. Oke, lanjut. Harus banget. 74. Formalitas juga membuat yang bersalaman seolah teman meskipun sebenarnya sangat bermusuhan. Dan jabat tangan itu tanpa melihat seberapa banyak korban yang ada di lapangan. Tanpa melihat seberapa anak muda yang harus mati atas nama jabat tangan tersebut dan berapa nyawa serta berapa kerusakan yang akan muncul. Ya. Berarti kan pantas ya kalau dipal. Oke, lanjut. 75. Bahkan senyum dan ketawa dengan cara yang formal itu juga terlihat hanya mirip manusia. Mirip loh ya, jadi bukan manusia, mirip manusia gitu. Cuman mirip, harus diingat itu, cuman mirip. Ya, lanjut. 76. Formalitas juga membuat pihak yang bermusuhan justru tidak bisa diadu. Jadi malah orang lain yang tidak saling kenal yang diadu. Jelas ya. Ini kan masih di sini yang tahu. Oke, lanjut. 77. Formalitas juga membuat pihak yang bermusuhan jadi tidak terlihat. Sebenarnya mereka itu berani perang beneran apa tidak. Ya, jadi satrio pora gitu kan. Kalau cari ini satrio ya satrio, nih rasatrio ya rasatrio gitu. Oke, lanjut. Formalitas juga kan melihat umur dan kemampuan bicara. Bukan kemampuan mengatasi secara pribadi dan berhadapan secara satrio. Ya, sudah jelas ini, lanjut aja. Ya, 79. Formalitas juga kan mengakibatkan banyak orang menanggung akibat dari perbuatan sedikit orang. Nah, kayaknya kudu dipal. Gitu aja, lanjut. Ya. 80. Formalitas juga berarti salahnya ada dalam bagian yang bisa dipaksa ikut perang. Jadi, kalau misalkan nanti kena pal, jangan nyalahkan yang ngepal ya. Karena logika alasannya tuh ada di beberapa alasan di sini ya. Dan siapa yang ngepal kan kelihatan sebenarnya kalau paham benar dengan apa yang dimaksud di sini. Tapi ya itu pal guna di negeri dongeng ya. Lanjut. Sini aku baca komennya Mas Anson nih, kalau nggak Satrio ya Mas Aryo. Nah, ini. Ya, jadi maksudnya gimana? Aryo sekarang Haryo. Aryo. Ya. Karena itu satu. Jadi awal Aryo. Lanjut ya. Lanjut ya. 81. Formalitas juga bisa mengakibatkan yang penting bukan aku yang susah. Yang penting bukan aku yang susah gitu. Karena dia hanya bisa nyuruh. Nah, ini ada di mana aja model gitu tuh, tapi nanti yang kena pal ya kayak gitu. Oke, lanjut. 82. Formalitas juga berarti harus ikut pada arus kuat. Nah, makanya kan supaya arus itu mengarah ke yang benar kudu dipal toh. Gitu, lanjut. 83. Selain itu, pensimbolan juga bisa membuat apa-apa yang dekat jadi menjauh. Aku nggak ngerti sejak kapan dunia simbol itu muncul ya, karena bagiku semuanya bukan simbol sih. Kalau ketemu sama leluhur dari mulai Danjeng sampai Setangyang itu ya bukan simbol, memang beliau ada beneran gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba simbol itu. Lanjut. Berarti bukan filosofi juga ya Mas? Juga sudah sangat enggak. Makanya kalau belajar filsafatnya dulu yang pasti nyasar, bisa nyasar. Lanjut. Oke. 84.
Karena simbol kadang-kadang lebih rumit dari yang disimbolkan. Ya, karena bacanya kelewat banyak gitu loh. Seperti Windows, Windows ya diketik Windows ya Windows, jangan diganti jendela, jangan diartikan jendela, keluar masuknya angin, gini, strukturnya gini, malah Windows ya Windows. Ya, 85. Karena simbol kadang malah jauh dari bentuk aslinya dan membuat bentuk aslinya tidak dikenali. Ya itulah, karena mending bentuk aslinya. Sosok yang aslinya tuh nggak dikenali gara-gara simbol gitu loh. Jadi ketika tapi yang sedang diterjemahkan doa artinya itu R artinya apa, terus YO artinya apa, RY artinya apa, ARY seluruh makan terus seperti itu. Jadi jangan pernah mengerti simbol dengan cara seperti itu. Nggak lanjut. Tapi emang nggak ada simbol sebenarnya. Itu ya itu. Ya. 86. Simbol kadang dibuat dengan posisi yang cukup aneh. Gambar. Ya. 87. Simbol juga sering untuk menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Ya lanjut aja. Ya. 88. Simbol juga sering menunjukkan penghormatan atas sesuatu yang sebenarnya bermusuhan. Oke, lanjut aja. Ya, 89. Yang pasti simbol sering menunjukkan ukuran yang tidak sebenarnya. Pertama ukurannya tidak sebenarnya, tapi kadang-kadang malah juga total tidak mirip. Atau kalau mirip malah diartikan dengan nggak jelas gitu. Lanjut. 90. Simbol juga sering mengakibatkan orang digantikan material lain. Atau malah lebih memanusiakan material lain. Bahkan dari keterangan Sangyang juga akhirnya hanya dipelajari namanya dan sifatnya, tapi tidak mempelajari bagaimana menemukan beliau gitu kan. Ini sudah 90. Kan loh 90. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ARC asalnya Research Center sudah tidak ada hubungan dengan ide novel tata angin atau kimia tadi. Alasannya dijelaskan berkali-kali. Ini semua cuma sekarang monggo Aryo untuk ini disclaimer. Aryo. Oke, tadi ada request Bogor. Oke. Oh. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Ini semua hanya Suruh yang 1 menit ya. Nggak panjang. Ini menit. minta rogo di disclaimer minta rogo. Aduh. Tarago. Oke, siap. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Sabar, Mbak. Mbak Kiki. Aku diam aja. Oh. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya ojo percaya. Ngeyel wae. Itu gambarnya keren ya? Kayak ini ya, apa kayak lukisan ya? Itu bukan beneran. Sampai kayak lukisan padahal itu bukan beneran loh ya. Iya, kayak lukisan ya lucu. Itu kalau orang nggak tahu kan dikiranya di itu mas green screen. Ya, itu beneran loh itu. Mas, aku ada pertanyaan mas. Oh, sesi Mas aku bertanya sama gue. Tanya. Jangan tanya Om, tanya Mas dong. Oke. Tanya Mas. Tanya Mas. Yang pertama, ini ada dari menyaru satu. Satu. Om Agung, kalau dua belah pihak bisa bikin perjanjian, apa artinya sama-sama kuat apa gimana? Apa? Mbak, maksudnya piye? Yang tadi itu loh yang ngomongin kayak salaman tadi itu loh Mas. Yang Om Agung, kalau dua belah pihak bisa bikin perjanjian, apa artinya sama-sama kuat atau gimana? Wah, itu kalau tipe orang yang kudu kenopal, aku rasa jelas ya Mbak. Gitu. Karena itu pasti kenop seperti itu, kenopal. Urutannya nanti kapan nggak tahu ya, karena memang Pak Gunung kan memang masih sawetara ya, sawetara banget kan, gitu ya.
Nah, pertanyaanku yang kedua itu masalahnya Mas Agun jangan ngomong itu kapan, karena aku mau nanyain itu kapan. Kapan Palguno? Nah, Kapan itu? Empalnya itu, Mas. Palguno. Eh, sebelumnya ya ada wiwitannya itu di sebelumnya. Itu Aryo, kalau misalkan orang Betawi itu orang Sunda ya atau orang Betawi ya, kalau nyebut Agus itu apa ya? Engkus ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Kustus. Kustus. Mas. Aku nggak ngomong bulan loh ya, tapi paling tidak itu di saat itu akan banyak orang pada saat kelahiran paling atas itu akan banyak orang ngomong tentang maksud bisa Raja Bermangsani ya, paling utama itu kan ada waktu nih, masih ada waktu sekitar 40 hari untuk ngakoni nek jadi orang ngerti gitu kan. Dan kemudian yang setelah itu harusnya ada batas Palgunone kan. Batas Palgunone kan dijelaskan ada di buku tampil. Ya, di buku tampil. Di buku tampil itu kapan aku juga nggak tahu itu. Tapi yang harusnya setelah si Engkus itu datang gitu kan. Setelah si Engkus itu datang. Dan di situ levelnya jadi medun gitu loh, jadi nggak paling tinggi lagi Aryo. Gimana ya? Seperempat, seperlima, seperlapan apa dari ketinggian gitu. Apa? Levelnya itu nggak paling tinggi lagi. Terus jadi 8 atau 9 lupa. Benar ya? Putus Om di aku. Putus-putus nggak di sana Mbak? Lumayan, aku sebenarnya denger Mas, cuman pelan itu Mas. Iya. Suaranya melan. Oh gitu. Arya kurang itu Mas. Soalnya. Kesambet tadi, telinganya kesambet. Setelah Palguno itu berarti kan setelah Palguno berarti kan habis itu pasti masih akan ada yang namanya Sungsang Bono balik ya. Nah, balik itu kan sudah diterangkan ada di Serat Sabdo Tomo buku 15 ya, bahwa besok akan ada Cahyo Tumelong kan kena tinegor gitu kan. Atau dalam bahasa cerita yang lain diterangkan bakal munculnya pepadang. Ada kata-kata lain besok rikolo srengenge awan-awan sak dalan-dalan gitu kan. Srengenge itu matahari ya, yang sejalan-jalan. Kalau apa namanya, matahari sekarang dikatakan sebagai sepeda motor harus wajib menyalakan lampu, tapi kan itu belum sejalan-jalan karena sepeda motor itu nggak ada yang masuk tol. Iya. Iya kan? Sepeda motor nggak ada yang masuk tol, jadi itu belum sak jalan-jalan. Kalau srengenge sak jalan-jalan itu berarti semuanya udah menyala ya, semuanya udah menyala. Jadi ini mungkin penggambarannya ketika suatu generator itu diberi energi untuk muter ya, bukan untuk muter gitu, tapi muternya cuma setengah, 1 kali 2 berarti kan ada energi yang akan menimbulkan apa namanya istilahnya itu sinyal elektromagnetik atau apa gitu, sehingga kayak gitu itu paling gampang bisa ditangkap dengan menggunakan lampu LED. Jadi lampu LED paling gampang kalau misalkan kita bawa senter, kita taruh di tanah, kita lampu itu sudah menyala sendiri, mulai dari biar pertama lap-lap sampai menyala terang, lama-lama dari mungkin hari pertama cuma lap-lap, besok mungkin masih lap-lap, tapi lama-lama menjadi terang. Di ketinggian 1 meter masih mati, lama-lama di ketinggian 1 meter juga lap-lap dan jadi terang. Terus, akhirnya semua lampu yang ada di ketinggian itu tidak bisa dimatikan lagi. Jadi Cahyo Tumelong kang kena tinegor sudah terbentuk, yaitu sudah mendekati Bono balik. Tapi lampunya lampu yang di bawah ya, bukan lampu yang di atas ya, karena mungkin kalau di atas terlalu tinggi ya Om ya.
ini terlalu tinggi. Tapi pada saat Jumedole Satrio Pitikit itu nanti kan disertai dengan akan munculnya pilaparit leliweran, gitu dinyatakan begitu kan, atau akan ada petir ini. Berarti kan ketika sinyal elektromagnetik tadi sudah mencapai ke tiang listrik yang gede loh. Tapi sebelumnya gejala awalnya kan itu tuh Aryo. Ketika semua jenis kendaraan tiba-tiba lampunya tidak bisa dimatikan. Cahyo itu menemukan Kenaltinegor gitu ya. Ketika atau melong itu kan berarti lampu dim. Lampu dim. Cahyo itu melong Kenaltinegor, berarti itu sudah mendekati Sungsang Bonobale di semua tempat ya. Tempat yang di Sungsang Bonobale mana, tapi nggak semuanya. Tapi cuman itu akan ada kondisi seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu ya monggo, gimana harus bijaksana dalam menentukan wilayah setelah itu kan. Tapi kan ini cuma cerita cuma dongeng. Iya. Oh iya. Aku dengerin banget lagi. Aduh. Aku dengerin banget lagi. Salah lu. Kenapa? Kecewa, Mas. Udah dengerin banget, udah mikir, ternyata cuma dongeng. Ayo udah usah dengerin itu udah nih kayaknya menyanar udah bosan, mungkin kita sebaiknya sudahi saja ya sampai selesai dulu aja ya. Belum selesai, tenang. Belum. Pertama pukul 15 ya, kalau Cahyo Tumelung Kang Kenaltinegor gitu ya, kata-katanya gitu kan. Terus ada pernyataan juga dari yang zaman dulu tuh, besok rikala Sungsang Bonobale mungkin bakal cedak rikala bakal ono srengenge awan-awan laku sak dalan-dalan, atau Sang Bagaskara wonten ing sak margi-margi, mlampah ing sak margi-margi, tan kena dipun enggak kena dipadamkan. Kalau pakai bahasa ini mungkin malah ribet ya. Terus apa namanya? Coba kalau Padang gitu, jelas loh ada kata-kata itu. Jadi kalau celak lalu zaman bakalan Padang, gitu kan kenyataannya. Jadi paling gampang itu kalau kita punya senter yang LED itu lebih baik sekarang ditaruh di lantai kalau dalam kondisi mati gitu. Kalau tiba-tiba nyala sendiri lah. Untuk ciri-ciri itu gitu loh. Tapi kalau itu mati terus dinaikkan kalau batas besi, kalau masih lama-lama terang taruh di atas meja. Kalau itu jadi lebih apa tadinya mati terus tiba-tiba terang lagi ya selanjutnya apa namanya dalam bahasa ininya selanjutnya terserah Anda. Tapi Mas, kalau misalkan itu kan gelombangnya udah nyampe itu apa kayak elektriknya berarti udah tinggi gitu ya, berarti di badan apa ngaruh juga nggak sih gelombang elektromagnetik? Nah sebenarnya kan kalau seperti gelombang elektromagnetik itu, radiasi elektromagnetik itu terutama kalau ke bulu kaki, bulu tangan dan sebagainya, biasanya kan itu menjadi bisa berdiri. Cuman masalahnya kan kalau kita pakai kaos kaki dan pakai sepatu, pakai celana panjang kan mungkin nggak begitu kerasa. Ya kan, mungkin yang lebih baik pakai lampu gitu. Tapi pakai lampu jangan di. Tapi ini cuma dongeng. Mas, tapi ini ingat ya, ini di dongeng. Mas, jadi pertanyaanku kapan itu penjelasannya panjang itu ya kapannya itu? Kapan itu ciri-cirinya itu, karena kan kalau melihat dari penanggalan kita kan, aku ngomong Sasi Palguno, Putu Tampir kan mungkin pada bingung karena kita beda kalender dan kalendernya sedang Mbak Susun kan sekarang. Iya, lagi disusun Mbak Vicky. Jangan buka kedok dong. Ya nanti kalau mau penasaran deh Mbak Vicky. Iya, Mbak Vicky nanti akan rilis di 1 jaman lagi lah. Orang zaman. Mbak, boleh main enggak? Tidak boleh. Karena memang karena nggak boleh main. Masa main di rumah Mbak Vicky? Ini ada yang tanya Mas, ngobrol lagi kapan ya? Ya itu nanti setelah apa yang kita kerjakan beres dulu ya, karena ini kita lagi tulisan pamali dan sebagainya itu kan memang ada pamali yang tidak akan kita ungkap, tapi kan beberapa tentang tulisan huruf hieroglif, huruf paku, huruf ini yang di luar sana itu harus kita deskripsi semuanya kan, supaya paling tidak satu teman-teman kita yang satu kelompok bisa baca gitu. Gitu. Jadi aku
tidak bisa ngomong tanggal berapa Mbak, karena pada dasarnya aku tuh bukan orang yang pinter ngerti kalender, karena kalenderku bego. Oh beda ya, beda. Baru buka kalender. Beda. Kalenderku ternyata kalender Jawa, berarti bukan kalender Masehi gitu loh. Oh. Oh tadi ada. Kapannya saya menjabarkan sendiri ya Mas, karena udah dijalankan segitu panjangnya dan sebenarnya itu bikin pusing. Putus-putus ya Mbak? Apa? Kenapa? Apa Mas? Suaranya putus-putus, jadi aku nggak denger Mbak ngomong apa. Ya aku putus-putus. Kan jawabannya sepanjang itu. Jadi kalau misal tadi ada yang pertanyaannya itu sepertanyaan sama aku, silakan mengira-ngira sendiri. Saya tahu lupa takdirnya itu kapan. Kalau nunggu aku buka kalender lama. Ya. Jadi kalau menyenders bingung, nggak apa-apa. Aku juga. Gitu. Pasukan Mandala itu pernah mendahului di nyepet ke Joko dulu di zamannya yang di Mamang Langgeng Kusumo. Siapa nggak tahu aku yang di Mamangnya di zaman itu yang di Mamang sama Langgeng Kusumo. Tapi karena memang belum jangkane ya ini, tapi paling tidak mereka sudah ngasih tanggal sih dengan begitu. Nah ini ada pertanyaan penting nih Om. Apakah huruf kawi sekarang ini sudah ada penyimpangan? Banyak ya Om ya? Sangat yang menyimpang kita kali Aryo. Oh iya salah. Betul. Salah. Angel. Kita 72 aksara yang kita tulis salah semua. Salah. Karena salah semua, prasasti bisa kita baca gitu kan, karena kita salah. Iya, salah nih emang. Dah, kita tepuk tangan dulu Kak. Ngapain kita ngurut? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada banyak, ada yang nanya Saranjana, Saranjana di mana nih? Saranjana di Eksmantan, hah? Oh Kalimantan. Oh, Eksmantan. Yang gitu dong. Eksmantan tuh jadi teringat. Memang ada sesuatu sih di sana. Dulu tuh ada waktu itu kita menemukan tempatnya itu justru aku lupa daerah mana itu ya, tapi dekat petilasannya Temanggung Jayakarti. Mereka nyebutnya Temanggung Jayakarti. Dekat situ jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam kalau nggak salah itu didatangkan, kan ada yang datengin orangnya pakai pakaian kayak orang Indian gitu Aryo. Aku dijak ke tengah hutan, terus kemudian diadakan pesta di situ. Teman-teman yang lain waktu itu tak bangunin, nggak ada yang mau bangun sih sayangnya. Jadi aku sendirian. Wah itu keren sih. Tidak perlu dijelaskan di sini, tapi cuman gila itu tempatnya, top. Oh. Karena datang pakaian Indian, tapi begitu masuk ke lokasi itu tiba-tiba pakainya berubah, keren banget sih. Terus pokoknya nggak tahu, tapi itu posisinya sangat dekat dengan posisi tempatnya petilasan Temanggung Jayakarti ya, yang tak ketahui itu ya, masuknya dari situ. Itu luas banget dan gede banget, tempatnya beda sekali sih. Cuman jangan dipercaya ya. Oh ya. Kita lama loh Mas nggak pernah ngomong ini semua hanya dongeng. Iya. Karena aku nggak ngomongin. Mau tepuk tangan lagi nggak Mbak? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya. Tenang. Yang mau mengakhiri soalnya hanya Aryo di sini. 91. Simbol juga sering membuat sesuatu yang nyata menjadi hanya filosofis. Jadi bukan menghargai sosok, tapi menghargai filosofis. Tapi kalau pengen seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku nggak. Lanjut. Simbol juga membuat sosok yang nyata menjadi dianggap tidak ada, karena simbol dianggap sudah mewakili. Makanya kalau dikatakan beliau menjauh, itu menjauh karena apa kan kelihatan ya. Karena ya sekarang seperti aku Aryo, begitu Aryo datang, aku cuma mempelajari huruf namanya Aryo itu apa, diartikan nggak jelas gitu kan, ya Aryo malah jengkel toh. Oke lanjut.
93 ya? Mm-mm. 93, simbol juga membuat asumsi bahwa Sang Hyang bisa diundang dengan gampang, bukan cara mendatangi beliau. Seharusnya urutannya kan yang muda itu mendatangi yang tua. Ya. Kalau beliau datang itu beliau datang bukan karena didatangkan, tapi karena memang kemauan beliau sendiri gitu. Tapi kan Ya, 94, simbol juga bisa lebih penting dari pribadi yang disimbolkan. Jadi simbol lebih dihormati dari pribadi yang disimbolkan. kadang-kadang malah beliaunya datang tapi yang dihormati simbolnya gitu. Beliaunya malah dicuekin. Oke, lanjut. 95, semua kondisi itu sudah diketahui oleh Mahaprabu Banjaransari. Maka agar tradisi asli tidak hilang, maka dibentuk tim Pamalayu dari zaman ke zaman. Karena memang akan ada kondisi seperti itu, maka dinamakan Kolobendu. Maka kemudian Prabu Banjaransari sengaja membuat tim Pamalayu untuk mulai ini disembunyikan, batasi mereka dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, aku cas dulu. 96, beliau paham bahwa tradisi asli akan hilang akibat paksaan. Tidak lengkap dipaksakan, dikatakan lengkap. Tidak baik dipaksakan, dikatakan baik. Predator dikatakan yang wajib diikuti. Kesengsaraan dikatakan anugerah. Kasih tepuk tangan. Foto pamer yuk. Nggak ada. Ya, itu perbedaan definisi ya. Jadi Prabu Banjaransari sudah tahu itu semua, makanya beliau memang sengaja bagaimana membuat lokasi tertentu saja deh, jangan ke semua wilayah gitu. Maka 4% lokasi ini diserahkan ke peradaban itu gitu. Lanjut. 97, selain itu juga semua unsur yang lebih mengutamakan formalitas daripada bertemu kenyataan juga dimengerti oleh Mahaprabu Banjaransari. Ya, nggak harus jelasin. Lanjut. 98, Mahaprabu Banjaransari juga sangat paham akan datangnya masa perubahan istilah satrio, dan di mana posisi satrio atau senopati terhadap prajuritnya, sehingga bisa dibuat sebagai cara memutus peradaban Kolobendu ke peradaban Kadewatan. Nah, itu nanti bagaimana itunya apa definisi satrio. 99, sehingga Mahaprabu Banjaransari mulai menata Pamalayu agar menyembunyikan dari peradaban Kolobendu dengan menata secara bertahap dan membuat mitos, bangunan pendukung, jejak-jejak palsu, termasuk huruf, tulisan, dan semua hal tentang prasasti. Jadi bukan hanya di negara kita ya, inilah yang sedang membuat Mbak Vicky bingung karena harus menulis hieroglif, huruf paku, huruf-huruf dari Sumeria dan sebagainya supaya bisa dibaca, dan nanti pembacaannya pasti akan lain dengan yang sudah beredar. Cuman memang ini tidak mungkin kita share, ini hanya untuk kalangan terbatas. Jadi kalau Mbak Vicky minta jangan diganggu, mohon mengerti. Saat ini lagi tidak bisa. Dan kalau Ariel lagi sibuk kalau Cina sama Arab kuno ya. Tapi Mas, ini ada yang bikin itu dong, apa namanya? Lupa nyebutinnya di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah buah semangka. Di sini bingung, di sana bingung. Mbak Vicky nggak mau buka loh Mas. Gara-gara Mas aku ngomong. Kita tepuk tangan dulu, Mbak. Pantun namanya lupa. Tidak semua tempat itu kalau kita ceritakan terus kemudian aman didatangi ya, karena kalau itu ada senjata di sana itu berbahaya. Jangan sampai kita memberi petunjuk satu tempat terus nanti di sana kesambet gitu, mungkin kita yang jadi masalah, yang kena masalah itu ya. Nanti jadi deh. Oke, lanjut. Ya, lanjut dulu ya. 100, tujuan Pamalayu agar semua peradaban maju tidak bisa dijangkau oleh peradaban Kolobendu. Sehingga kalau peradaban Kolobendu sadar agar ada yang aneh dalam sejarah yang mendadak putus. Ya, ada sejarah yang diputus tiket mendadak. Jadi itu di mana mereka pasti sebenarnya pada paham, tapi cuma mencari titik putusnya di mana nggak ngerti gitu. Oke, lanjut.
101. Pamalayu juga dilakukan bertahap dan tiap tahapan dilakukan secara presisi di tiap zamannya dan semuanya sudah dirinci. Jadi Pamalayu itu termasuk bagaimana supaya orang tidak bisa membaca jagat gede ya, termasuk di situ ya. Dan bagaimana membuat rental-rental yang dibawa Belanda itu, bahwa itu ternyata palsu gitu kan. Sampai deh. Oke, lanjut. 102. Pamalayu juga dilakukan dari daerah yang jauh dulu agar yang jauh makin jauh atau adoh tanpa wangenan. Lalu secara bertahap dilakukan mendekat dan akhirnya menutup Mojopahit secara sempurna dari pandangan dan jangkauan peradaban Kolobendu. Jadi dimulai dari yang paling jauh, maksudnya yang paling jauh berarti jagat gedenya dulu yang di Pamalayu. Terus jagat gede. Jadi waktu itu mempamalayu jagat gedenya, maka ketika dia mengatakan ekspedisi Pamalayu kan tidak ada satu negara yang ada dalam catatan diserang sama beliau. Oke, lanjut. 103. Maka Pamalayu terakhir diselesaikan oleh Sang Banguntapan sehingga kerajaan terakhir menghilang. Ya, tapi itu siapa? Aku nggak ngerti ya. Sang Panembahan Banguntapan itu sopo? Gitu. Nggak tahu. Ya, lanjut. 104. Gambar slide-nya. Maka di tempat yang terakhir hilangnya peradaban akan menjadi jengkel karena tadinya mereka merasakan teknologi maju. Tapi akibat menghilangnya peradaban dalam waktu semalam yang dibangun tapankan, maka banyak sistem transportasi yang tadinya maju berubah jadi kembali ke kuda. Maka muncul istilah jancuk jaran. Wah, dan kan pantas banget ya Mas yang ngomong. Jadi apa namanya, di daerah yang terakhir peradabannya dihilangkan itu pasti akan kaget ya, dan di situ visualnya pasti paling komplit itu. Dalam bahasa Jawanya apa ya, dalam bahasa Indonesianya apa itu, umpatannya paling lengkap, paling banyak. Jadi mungkin kalau dikamuskan umpatannya paling banyak di wilayah itu paling akhir. Apalagi bayangin aja tadinya dia naik mobil bisa terbang dan sebagainya, terus kemudian begitu bangun tidur udah kudanya mobilnya hilang, berubah jadi kuda ngigi di depannya itu. Kirain kudanya di atas ini, di atas genteng. Di atas genteng. Itu kata-kata pertama yang keluar itu pasti maksudnya kata-kata shocknya. Karena kaget kan ya, di sampingnya kok ada kuda. Mungkin reka adegannya begini. Jancuk jaran. Itu kan yang diceritakan oleh Bang Tunggal ke saya tentang asal mula itu kan, karena kok kata-kata itu aneh karena satu wilayah ini paling banyak loh jenis umpatannya, paling banyak. Kenapa gitu? Sedangkan di wilayah lain tapi nggak sebanyak itu. Jadi kalau di kampus kan paling banyak tuh di situ. Gitu. Ternyata di prank juga ya Mas, di prank yang terakhir. Iya. Nah, ya. Kayak Mas generasi menoreh ini, asem jaran jadi rekoso. Bangun-bangun loh. Kan sudah ngasih ini pertanyaan ke masyarakat bahwa mau ikut yang mana, ketika mau ikut yang lama atau yang baru. Ikut yang baru ya sudah ditarik semuanya kan oleh beliau. Oke, lanjut. Let's go. Terakhir. Ya. 105. Kasingitaken dening Pamalayu rikala sampun badhe jangkep gangsal atus surup. Sedaya kedah dibuka kadya langkahipun angin-angin ngantos padang tinarbuka jaya wijayanipun saha kamulyanipun Tribhuwana. Yang artinya Cak Aryo? Padang tinarbuka, jadi ada padangnya dulu, terangnya dulu. Kayak akan ada cahaya tumelung tan kenoti negor dulu gitu loh. Dimatiin nggak bisa, kecuali kalau lampunya putus ya. Kalau lampunya kobong, cahaya tumelung tan kenoti negor, hati-hati kalau saya muncul. Itu untuk loh, untuk di negeri dongeng ya, tapi bukan di cerita yang di negara yang mana nggak tahu, tapi ini hanya cerita untuk negeri dongeng. Itu Arya, jadi ini sudah selesai. Sekali lagi saya memberikan satu peringatan bahwa Research Center sudah tidak bekerja sama lagi dengan Kota Pak Angin, G-nya namanya tim tadi.
Itu jadi semoga sudah jelas bahwa tidak ada sangkut paut apapun. Jadi apa yang dilakukan oleh dia juga tidak, itu berarti bukan dilakukan oleh ARC, gitu ya. Karena ada hal yang tidak pantas yang dikerjakan di sini. Maka dan kita tidak ingin mengungkap ini semua di depan umum. Oke, Aryo, disclaimer terakhir. Ini ada yang nanya Om terakhir Om. Ini dari tadi tuh ada penyanders yang nanya terus tentang lato-lato. Itu sabar, satu episode lagi. 142 mungkin akan kita jelaskan ya Om. Menurut aku cukup ini sih, seru. Tempat lato-lato nanti mungkin ya. Sabar. Termasuk World Cup juga ya. Termasuk World Cup juga itu nanti Om. Mau jelaskan juga. Oh. Ya. Oke, kalau gitu disclaimer terakhir. Nah, ini paling aku suka ini 1 menit. 1 menit. Habis itu tepuk tangan. Iya, disclaimer ini dulu ya Om ya. Ya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Jangan. Ojo percaya. Lampunan. ingat, gunakan Brandlisis. Bukan analisis mambu, Mas. Ini bukan geretakan. Dan tepuk tangan. Tepuk tangannya tuh keras banget di kuping gue gitu. Oke? Tepuk tangan Oke. ini. Oke, disclaimer terakhir teman-teman menyanders, tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi DM IG @VickyAnandaReal, @VickyAnandaReal, manusianya yang ada di pojok sana. Jadi kalau misalnya beliau akan selalu siap sedia selama 61 detik dalam 1 menit ya Mbak ya. Jadi ya, jadi karena kepanjangan beliau akan selalu siap sedia, dan tapi mohon maaf jika dijawabnya kurang lebih 1-3 jam sekali. Gitu. Ya. Jadi itu aja. Ada lagi Mas Kel, Mbak. Terima kasih. Oke, kalau itu parade terima kasih ya. Nggak parade sih. Terima kasih. Jadi tentunya kita terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitubu Jatijaya Mongrogo yang telah mau menyediakan data bagi Atlantis Center dan juga mau menjadi pamong bagi kita semua. Oke, kita tutup ya Om ya kalau gitu ya. Oke, siap. Sekian Atlantis Series pada malam hari ini. Saksikan series berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Hari Rabu pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Aryo, ada Hesko, ada Mbak Vicky, ada Mas Agung. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyan. Salam menyan. Salam menyan. Ketawa-ketawa. Gak jelas.